379. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang khusus, yang istimewa untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kita lah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Supaya kita semakin lagi berkenan dalam kita melakukan ibadat jalan salib ini. Monggo kita sejenak, kita teliti batin kita masing-masing. Monggo nanti kita akui segala kesalahan dan dosa-dosa kita bersama-sama. Monggo kita sejenak. Sebelumnya mari kita buat tanda kemenangan dalam Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa dan Maria, kepada kawan-kawan dan Roh Kudus, dan kepada saudara saya, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan diterima dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Sampai Yusuf, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara
demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cintamu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan persekutuan dengan Roh Kudus hidup selalu dan mendampingi hidup kami alas panjang segala masa. Amin. Mari kita menutup pengajian pertama. Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Penghentian pertama. Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada bagaikan penjahat. Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat. Maka Yesus didera. Akhirnya, demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan sah dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Kita Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, untuk menerima hukuman mati dengan tenang, ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus. Nada dasar nada dasar itu Pemberhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa sakit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita kepada Kristus? Apakah kita dapat menderita bila kena sakit
atau kita memohon saja. Mari kita ya Tuhan. Salib berdaki Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib suci-Mu telah menebus dunia. Yesus sudah sampai. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat. Jalannya mendalam. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berdiri di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanan. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui oleh banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Apakah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Mu. Dengan rela topang salib yang berat dan melakukan kami. Ajarlah kami jalan ya Allah, Yesus, tolonglah kami. Bila kami jatuh lagi, berdiri salib berat. Salam Maria penuh Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh Rahmat Tuhan Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kami mengerti ya Tuhan.
sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan minta sama pada kami sendiri. Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Maria selalu setia pada Sang Kristus putranya dalam suka dan duka. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang diberkahi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus, kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah untuk dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman kita yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan, meski kecil, sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama Dikau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuka.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Maria berkah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Pemberhentian yang keenam. Veronica melesati wajah Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersujud padamu. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan terjadi. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapatkan gambar wajah Yesus. Di sekitarnya juga ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita berani menjadi pembantu, ataukah kita takut ojek, dicemooh, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut ditangkap menjilat? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, silakan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kezaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Hiburan yang meringankan luka orang yang menghibur Kristus juga. Salam Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Salam Maria, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemberhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Dan bersyukur kepadamu sebab dan suci Tuhanmu dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyampaikan korbannya. Dengan enak, kita jatuh kembali dalam kesalahan dosa yang
Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemberian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menjahti Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab pujimu telah menembus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Ini benar. Mari bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap korban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu membuka diri sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tobatkanlah jiwa kami, angkatlah sikap hati pada kita sejati. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang ke-9.
Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan pada tetap dengan suci telah menebus dunia. Puncak gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua korban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam, namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasratmu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami, bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa, terpujilah antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada time mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang ke-10. Pakaian Yesus ditandakan. Kami menyembah Engkau Ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menebus dunia. Sampai di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji. Menanggalkan pakaian Yesus di muka umum dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita korbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup Kau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang, untuk dan mati raga daripada hidup enak-enak, dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pakaianmu dibagikan,
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Udahlah saat yang paling ngeri, para Algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menebusi tangan dan kakinya, kemudian mematinya pada tangan perhinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para Algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Tuhan menjadi pengikut tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti itu secara konsekuen. Tuhan kami lemah, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ke-12 itu sana, Pak. 12-nya sana, ini 13 ini. 12. 14 itu yang baru itu ya. Tamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perintihan ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian, sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Waktu ia berseru dengan suara nyaring, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkorban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat jalan salib Kristus. Hening sesaat. Mari bersama-sama. Ya Yesus yang baik, ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan belas kasih kepadamu.
khususnya tidak cinta menuntut pengorbanan. Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bagi yang mati hasilkan buah yang Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka usahanya terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara batal. Maka Yusuf dari Arimatia menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Ini saja. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu teladan cinta-Mu, bukan hanya kata-kata hamba, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang bersuka cita, melalui Yesus kami terus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyai dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan bila kita mengikuti Yesus
pada jalan salib hidup kita. Maka Ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Kita hening bersama-sama. Ya Tuhan, kami sendiri juga ingin merasakan penerapan makam seperti nasib kami sendiri. Buatkanlah kami yang mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya pada Dia yang sudah bangkit, meskipun masih di jalan salib. Dikala Raja dan Penebus kami, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami yang berdosa. Terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, Tuhan yang berkah ini, sekarang dan sampai mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, Tuhan yang berkah ini, sekarang dan sampai mati. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Bapa yang Maha Baik, anak-anakmu berkumpul di tempat ini, dan karena Engkau memberi kesempatan kami untuk meminta kepadamu, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Kita persilakan untuk doa bukan masing-masing. Bapak yang makasih, terima kasih atas kehadiranmu, atas kami beribadah saat ini, kami beserta Jasarima bisa makin kita lakukan bersama-sama memberikan namamu dan bicara di doa pada ini. Secara harapan kami ya Tuhan, agar persaudaraan, ikatan kebersamaan kami dapat saling sampai nanti, sehingga kami bisa bersama-sama dengan keadaan kami masing-masing bisa semakin menguatkan, saling meneguhkan umat iman di antara kami semuanya. Ini semua ya Tuhan kami lakukan untuk kemuliaan namamu, salam dan kemuliaan. Kami mohon. Kami juga berdoa bagi semua keluarga kami, saudara kami, bapak, adik, kakak,